Dengan aku, Innova Melisa. Bentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Nah, aku mau sharing tips dan cara membuat kue putri salju aneka rasa yang simple tapi enak. Sekaligus aku mau sharing rekomendasi kemasan hampers yang simple dan manis untuk relasi dan kerabat kita saat Idul Fitri nanti. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Untuk menyajikan kue dan hias hampers nanti, aku pakai produk-produk dari Glade. Dia punya banyak varian produk, misalnya paper bag, doilies paper, ataupun cake cup. Warna dan bentuknya juga macam-macam. Untuk langkah membuat kuenya, pertama kita timbang dulu bahan-bahannya. Bahannya apa aja dan jumlahnya berapa, aku tulis di deskripsi video ini aja ya teman-teman. Setelah bahan-bahannya siap, saatnya kita bikin adonan. Masukin dulu margarin, gula bubuk, dan perasa stroberinya. Biarkan sampai merata di mixer. Baru masukkan kuning telur dan masukkan tepung sedikit demi sedikit. Kita juga bisa masukin sepertiga dulu. Nanti kalau udah rata, sepertiga lagi gitu juga bisa. Biarkan mixer bekerja sampai adonannya kalis seperti ini. Langkah berikutnya kita olesi margarin ke loyang. Kemudian kita ambil adonan secukupnya. Sesuai selera kita berapa banyak, kita butir-butir kayak gini. Sampai halus ya teman-teman, nggak ada pecahannya. Kemudian kita tata di atas loyang. Kemudian kita panggang di suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 20-30 menit, tergantung oven masing-masing. Oke teman-teman, sementara kuenya lagi dipanggang, sekarang aku bikin adonan yang kedua, rasa pandan. Cara buatnya sama kok kayak rasa stroberi. Kita masukin perasanya di awal. Sebetulnya bisa sih di akhir, tapi akan lebih mudah jika di awal. Kalau teman-teman buatnya langsung banyak, lebih baik dimasukin di awal ya. Kemudian soal tepung terigu. Kalau teman-teman suka putri salju yang ngeprul, sebaiknya tepung terigunya disangrai dulu sebelum diolah seperti ini. Kita mixer adonan sampai kalis ya. Oke, balik lagi ke yang rasa stroberi. Ini udah matang, saatnya kita keluarin. Warnanya agak sedikit kecoklatan gini, tapi nggak apa-apa, tetap rasa stroberi kok. Terus panas-panas kita gulingkan ke dalam gula donat. Gula yang dingin itu teman-teman. Kenapa mesti panas-panas? Supaya gula donatnya nempel. Kalau udah dingin, dia akan susah nempel teman-teman. Langkah berikutnya kita ambil cake cup. Cake cup Glade ini oke banget. Aku suka kenapa? Karena bentuknya cakep dan dia sangat gampang dipisahkan satu sama lain. Jadi hemat waktu, terus hasilnya juga nggak tumpuk-tumpuk gitu loh. Kalau tumpuk-tumpuk kan kurang cakep ya. Nih teman-teman bisa lihat gampang banget nyopotinnya satu-satu dari tumpukan ini. Tuh gampang banget teman-teman, bener-bener gampang. Jadi bantu banget pekerjaan kita lebih cepat dan hasilnya lebih oke. Kali ini aku mau bikin untuk sajian di meja, di atas piring. Jadi aku kasih doilies paper yang kotak, terus tadi ditaruh di atasnya. Dikasih cake cup, terus ditata di atasnya kayak gini teman-teman. Kalau diberi doilies paper dan cake cup, hasilnya kue jadi lebih cakep dan lebih manis saat disajikan Idul Fitri nanti. Sambil tunggu kue pandannya jadi, aku mau bikin ketupat mini, supaya nanti bisa dipakai untuk hiasan juga. Aku pakai jepit supaya nanti proses buatnya lebih gampang ya teman-teman. Ini sebetulnya simple, cuma dianyam aja. Kalau tadinya di atas, berikutnya di bawahnya. Teman-teman bisa langsung tonton video ini ya untuk lihat langkahnya bikin ketupat mini. Untuk pita yang aku gunakan, aku pakai pita biasa yang lebarnya 1/2 cm. Tapi bisa juga kok yang gede. Kita bisa sesuaikan dengan selera kita dan besarnya hamper yang akan kita kirimkan.
Nah, ini udah hampir jadi, tinggal dikencengin aja. Oke, udah jadi. Ini kue yang pandan juga udah wangi. Saatnya aku lumurin lagi dengan gula donatnya. Kali ini untuk sajian di piringnya, aku pilih doilies yang warna emas, bentuknya bulat. Terus atasnya tetap aku kasih kecap, diisi dengan kuenya. Hasilnya kayak gini. Terus untuk isi di toples, aku pakai doilies tapi yang bulat, yang kecil. Yang ini warnanya di sini ada coklat, ada juga putih. Tapi sebetulnya ada banyak warna kok teman-teman, jadi tergantung selera. Kali ini aku pilih yang warna coklat, biar kesannya netral. Aku taruh di dalam sini. Kemudian aku isi dengan kuenya ya teman-teman. Sama kayak tadi, tetap aku kasih kecap biar tetap manis dan cakep. Nah, untuk hiasan toplesnya, bagian atas aku kasih doilies tapi yang lebih kecil. Karena tadi di dalam doiliesnya itu warna coklat, ini aku kasih doilies juga yang bulat juga tapi lebih kecil. Aku taruh di atas sini. Terus aku lem. Tujuannya supaya lebih cakep dan nggak terlalu polos ya. Selain aku kasih doilies yang kecil, aku juga kasih hiasan lain yaitu pita. Karena nuansanya lebaran, aku pilih pita warna hijau dengan garis-garis emas. Tapi tergantung selera kok mau pakai yang warna apa. Biasanya kalau untuk lebaran hijau atau kuning ya teman-teman. Cara aku mita gini. Dan ini dia hasilnya. Cukup manis untuk dijadikan hampers kan? Toples yang lain aku hias pakai doilies juga. Tapi warnanya putih. Dan antara dalam dengan luar besarnya sama. Pitanya aku kasih 2 varian warna kayak gini. Bisa juga kita pakai hiasan pitanya bertumpuk. Jadi pita hijau dulu, baru atasnya pakai pita kuning kayak gini juga bisa. Nah, ini hasilnya tadi ya teman-teman. Sekarang tinggal kita bikin hampers karena mau dikirim-kirim gitu ya, nggak cuma disajiin di atas meja. Untuk hampers, aku pakai flat paper bag dari Grade kayak gini. Ini ukurannya ada macam-macam. Kalau ini aku pakai yang kecil, bentuknya gini. Aku hias pakai doilies paper tapi yang oval ya. Dan aku nanti pakai pita juga. Oke, sekarang aku masukin toplesnya ke dalam. Bagian luar flat paper bag, aku kasih doilies paper yang udah aku lipat 2. Satu sisi depan, satu sisi belakang. Terus aku lem. Jadi hasilnya kayak gini. Kemudian supaya makin manis, aku kasih hiasan ketupat mini tadi. Oh iya teman-teman, doilies papernya itu ada aneka warna dan ada aneka ukuran loh. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Di bagian tengah boleh juga dikasih pita kayak gini. Untuk variasi hiasan yang lain, aku kasih ketupat mininya di tengah. Kemudian doilies papernya aku pakai warna emas. Ditempel kayak gini. Terus bagian tengah aku hias lagi pakai doilies paper tapi yang putih. Jadi hasilnya kayak gini. Nah, ini udah jadi teman-teman. Hampersnya bisa kayak apapun sesuai selera teman-teman. Hiasan toplesnya juga. Dan hiasan untuk sajian di piring juga tergantung selera teman-teman. Gimana teman-teman? Bikin kue putri salju aneka rasa? Simple kan? Biasanya juga simple dan hasilnya tetap manis kalau pakai Grade Paper Product. Grade Paper Product memang solusi banget buat kita yang suka masak dan bikin kue. Bentuknya macam-macam, warnanya juga macam-macam dan cantik-cantik. Jika teman-teman khawatir belanja secara offline, teman-teman bisa belanja lewat Shopee ataupun Tokopedia di official store-nya Grade Paper Product. Yuk tetap aktif dan produktif selama new normal bersama Grade Paper Product. Terima kasih ya udah nonton video saya, semoga bisa diambil manfaatnya. Sampai ketemu lagi.